Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ballighur risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahidu fillahi haqqa jihadi. Qallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai karunia nikmatnya kepada kita semua, baik nikmat kesehatan dan nikmat yang paling utama, nikmat al-iman dengan nikmat al-Islam. Sehingga dengan nikmat itu semua kita pada malam hari ini, pada bulan suci Ramadan ini masih diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan hingga umatnya yang selalu senantiasa mengikuti risalahnya dengan baik sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama Anda sampaikan, marilah dalam 10 terakhir bulan Ramadan ini kita selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian itu meninggal dunia, janganlah kalian itu mati kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala juga ini merupakan tujuan disyariatkannya puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang terdahulu agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat puasa Ramadan itu adalah agar menundukkan hawa nafsu kita di bawah naungan Al-Quran, sehingga hawa nafsu kita tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang dinamakan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua kami sampaikan, tema pada malam hari ini adalah takwa dan kemenangan. Apakah ada hubungannya antara takwa dan kemenangan? Ketika di akhir-akhir Ramadan, banyak orang yang mengatakan, marilah kita menuju kemenangan, marilah kita menuju kemenangan. Kemenangan apa yang dimaksudkan? Apakah kemenangan sudah tidak lagi berpuasa Ramadan? Apakah kemenangan sudah tidak lagi membaca Al-Quran di masjid atau sholat berjamaah di masjid? Apakah yang lainnya? Ternyata setelah kita mentadabburi Al-Quran Al-Karim, membaca ayat Al-Quran, antara hakikat takwa dan kemenangan itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naba, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah itulah mereka yang mendapatkan kemenangan. Artinya, kemenangan di sini ketika kita terakhir atau berakhirnya Ramadan tersebut dikatakan menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan kemenangan adalah orang tersebut atau hamba Allah tersebut bisa menundukkan hawa nafsu mereka dengan Al-Quran Al-Karim, sehingga hawa nafsu tersebut tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dinamakan dengan kemenangan. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah itulah yang mendapatkan kemenangan. Orang-orang yang telah menjadikan puasa Ramadannya sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan, mendidik hawa nafsu kita agar tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala,
sehingga menjadi orang-orang yang berpredikat al-muttaqin, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepadanya. Usai Ramadan, hamba-hamba Allah ini, hamba-hamba yang bertakwa ini tetap melestarikan kebiasaan-kebiasaan yang telah dijalaninya pada setiap bulan Ramadan. Mereka puasa sunnah, mereka membaca Al-Quranul Karim, mereka sholat di masjid dan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Lain halnya ketika Ramadan telah usai pula baca Al-Qurannya, usai pula salat berjamaah di masjidnya, usai pula melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mendapatkan kekalahan. Mereka mendapatkan kekalahan pada bulan suci Ramadan, dikalahkan oleh hawa nafsunya. Mereka ketika datang bulan suci Ramadan tidak menterbiah hawa nafsunya, tidak mendidik hawa nafsunya agar tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluar dari bulan suci Ramadan mereka hawa nafsunya tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul. Hawa nafsunya berpikiran liberal. Hawa nafsunya barakallah. Hawa nafsunya berpikiran komunis. Hawa nafsunya tidak tunduk dan taat kepada Al-Quranul Karim. Inilah hakikat kemenangan tersebut. Kita bermuhasabah karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala jika melingkup dalam kehidupan pribadi, dalam ruang lingkup pribadi, maka akan merubah pribadi-pribadi kita menjadi pribadi yang soleh dan solihah. Kemudian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala jika melingkup ruang lingkup keluarga, maka keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang tenang, damai dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika ketakwaan kepada Allah mencakup ruang lingkup bermasyarakat, kehidupan bermasyarakat, maka masyarakat tersebut akan menjadi masyarakat yang marhamah, masyarakat yang tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan masyarakat sarang kemungkaran, bukan masyarakat sarang kemaksiatan, apalagi masyarakat yang menjadi bemper kemungkaran dan bemper kemaksiatan. Begitu juga dalam ruang lingkup yang lebih besar. Ketika ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dibawa dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, maka bangsa tersebut akan menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bangsa yang baik, bangsa yang adil, bangsa yang tenang, damai dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pejabat-pejabatnya tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menjalankan amanah jabatannya sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan melenceng, mereka tidak akan menyimpang, bahkan mereka tidak akan melakukan korupsi yang barbar, korupsi yang sangat rakus. Naudzubillah min dzalik. Maka sambutlah kemenangan ini. Dengan apa? Dengan menundukkan hawa nafsu kita dengan Al-Quran, sehingga hawa nafsu kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan yang terakhir, untuk menutup kultum yang sangat singkat ini, di tengah-tengah kekhusyuan di negeri kita menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, khususnya ketika memasuki 10 malam terakhir pada bulan suci Ramadan, saudara-saudara kita di bumi Syam, saudara-saudara kita khususnya di Palestina, mereka menjalankan 10 malam terakhir dengan genosida, dengan pembantaian yang dilakukan oleh Zionis Yahudi laknatullah alaihi. Sungguh sangat mengenaskan. Seharusnya umat Islam
membantu dan tidak mensekat-sekatnya, oh itu Muslim Palestina bukan Muslim Indonesia, maka tidak usah kita membantunya. Maka jangan seperti itu. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya setiap orang Muslim itu adalah bersaudara. Maka umat Islam yang ada di Palestina itu merupakan saudara kita. Kemudian lantas apa yang bisa kita lakukan di bumi Cirebon ini? Maka kurang lebihnya ada 3 hal. Umat Islam di kota Parawari atau khususnya di Indonesia harus membantu kaum muslimin yang ada di Palestina. Ada 3 hal. Yang pertama, dengan kita membantu harta, membantu solidaritas, karena jihad itu selain dengan jiwa, maka dengan harta, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa kita. Ketika kita tidak bisa berangkat ke bumi Palestina, maka harta kita yang berangkat kepadanya. Untuk apa? Untuk membantu saudara-saudara kita meringankan beban yang ada di sana. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita lakukan di bumi Cirebon ini untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Yang kedua adalah melakukan boykot produk-produk dari Yahudi Zionis laknatullah alaih. Maka kita mulai saat ini jangan sampai membelinya, jangan sampai mengkonsumsinya, karena ketika kita sudah mengetahui itu produk Zionis Yahudi laknatullah alaih, kemudian kita membelinya, sama saja kita menyumbangkan rupiah kita untuk membeli rudal, untuk membeli senjata, dan senjata itu digunakan untuk membunuh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka umat Islam di Cirebon harus melakukan boykot semampunya. Banyak produk-produk Yahudi Zionis laknatullah alaih berada di dapur-dapur kita, di meja-meja makan kita. Bahkan air minum saja sudah dikuasai oleh mereka. Boykot. Dan yang ketiga yang bisa sampaikan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina adalah dengan berdoa. Doa adalah senjata terakhir dari umat Islam. Doa adalah bisa merubah takdir manusia. Maka dengan doa bisa menghancurkan dan meluluhlantahkan kekuasaan durjana, baik Fir'aun maupun Namrud yang ada di muka bumi ini. Doakanlah saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Terlebih pada akhir-akhir 10 hari malam Ramadan. Karena ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan malam tersebut, jika kita berdoa, maka akan diampuni, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka perbanyaklah kita pada malam-malam tersebut, malam-malam ganjil, agar mendoakan saudara-saudara kita di Palestina khususnya dan pada umumnya di bumi Syam, agar Zionis Yahudi laknatullah alaih hancur dan binasa. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimahullah, mungkin ini saja tausiah yang bisa kami sampaikan. Mungkin ini kultum yang terakhir yang bisa kami sampaikan pada bulan suci Ramadan. Kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kami dan amal kalian pada bulan suci Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.